Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fatmasari, NIM 4120210073. Saya dari kelas Agribisnis B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari perdagangan internasional. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengenai pengantar perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Untuk masalah-masalah yang sering datang di perdagangan internasional yaitu ada pola perdagangan, ada harga dasar ekspor impor, manfaat perdagangan internasional, pengaruh makro perdagangan internasional, lalu mekanisme neraca pembayaran, 6 persekutuan perdagangan dan modal luar negeri, dan yang terakhir itu pengalihan teknologi. Apa sih manfaat melakukan perdagangan internasional? Manfaatnya yaitu yang pertama memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, lalu memperoleh keuntungan dari spesialisasi, lalu memperoleh pasar dan menambah keuntungan, dan yang terakhir dapat transfer teknologi modern. Sebab-sebab yang terjadi pada perdagangan internasional yaitu revolusi informasi dan transformasi, lalu interdependensi kebutuhan, lalu liberalisasi ekonomi, lalu ada asas keuangan komparatif, lalu kebutuhan devisa, kemudian adanya perbedaan selera, adanya keanekaragaman kondisi produksi, lalu yang terakhir ada perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Lalu untuk teori perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak, yaitu teori yang ditemukan oleh Adam Smith yang menemukan bahwa negara akan makmur jika mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif yang ditemukan oleh David Ricardo, menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu ada teori permintaan timbal balik yang ditemukan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan antara pertukaran antara dua barang dan dua negara dengan perbandingan pertukaran atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu ada pandangan kaum merkantilisme, yaitu suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial serta berpandangan dengan politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran personal. Ada beberapa jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor biasa, dan ekspor tanpa LC. Ekspor biasa yaitu pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri menggunakan LC dengan ketentuan devisa.
jika ekspor tanpa LC adalah barang dan dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima LC harus ada izin dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua ada barter. Barter itu pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada konsinyasi, yaitu pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Yang keempat yaitu ada pekat deal untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara sosialis. Yang kelima ada penyeludupan, adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama seluruhnya dilakukan dengan ilegal, lalu penyeludupan, administrasi, atau manipulasi. Yang terakhir ada border agreement, yaitu perbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu yang bertujuan penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dalam jumlah tertentu dan wajar. Hal ini dapat terjadi melalui yang pertama sea border, yaitu lintas batas laut. Yang kedua ada overland border, yaitu lintas batas darat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.